Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Muhammad Nanda Cakrawirya, Stambuk 192308 dari kampus Universitas di Makassar. Di sini saya akan membahas tentang resume jurnal yang saya telah buat sebelumnya. Nah, pada jurnal pertama yaitu pengenalan pola karakter plat nomor kendaraan menggunakan algoritma momentum backpropagation neural network. Nah, jumlah kendaraan di Indonesia, terutama di kota-kota besar, terus mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Nah, pengenalan plat nomor merupakan salah satu teknologi penting pada sistem lalu lintas cerdas. Teknologi ini memanfaatkan pengolahan citra untuk mengidentifikasi kendaraan dari citra plat nomornya. Berdasarkan hasil pengujian terhadap sistem yang diusulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem mampu melakukan pengenalan dengan baik. Hal ini terbukti dari keadaan sistem dalam melakukan segmentasi karakter plat nomor, yang akan sangat berpengaruh pada langkah selanjutnya, yaitu pengenalan karakter menggunakan jaringan saraf tiruan. Selain itu, tahap pengenalan karakter menggunakan algoritma momentum backpropagation juga memberikan hasil yang menjanjikan. Jurnal yang kedua yaitu pengenalan pola tanda tangan menggunakan metode jaringan saraf tiruan backpropagation. Tanda tangan signature adalah sebuah tanda atau simbol yang merupakan versi miniatur dari pemiliknya. Tanda tangan bukanlah sembarang tanda atau simbol, tetapi merupakan simbol yang secara legal dan merupakan gambaran asli dari pemiliknya. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian yang akan membuat suatu aplikasi identifikasi tanda tangan yang dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, sehingga akan menghemat waktu jika dibandingkan melakukan tanda tangan secara manual. Hasil dari pengujian jurnal ini, tanda tangan untuk sampel yang tidak diketahui atau tidak dilatihkan, terlihat bahwa dengan menggunakan metode jaringan saraf tiruan backpropagation, tanda tangan baru masih bisa diidentifikasi, memiliki rata-rata dalam mengidentifikasi 32 data yang berhasil dikenali dari 39 sampel tanda tangan uji, sehingga akurasinya sebesar 82%. Sedangkan untuk SVM, tanda tangan baru tidak bisa diidentifikasi dengan baik dengan rata dalam mengidentifikasi 19 data yang hasil dikenali dari 39 sampel tanda tangan uji, sehingga akurasinya sebesar 48%. Penulis dan editor akan dilakukan melalui Open Journal System dan email. Nah, pada jurnal yang ketiga yaitu pengenalan pola dua dimensi sederhana dengan metode Principal Component Analysis atau PCA. Pengenalan objek atau pola sudah menjadi masalah utama dalam bidang indera computer vision. Pengenalan objek dua dimensi pada citra digital sudah sangat dikenal luas. Kebanyakan peneliti memperhitungkan informasi ciri dari objek hanya secara global atau lokal saja. Hanya beberapa yang mempertimbangkan baik secara global ataupun lokal dan dalam pengenalan pola. Hasil dari pengujian di jurnal ini itu pertama, program aplikasi dengan metode PCA dapat dipakai untuk mengenali pola-pola sederhana dengan baik. Yang kedua, program aplikasi dapat mengenali pola-pola yang dilatihkan kepadanya dengan sempurna. Dari 10 pola yang dilatihkan, semuanya dapat dikenali dengan sempurna sehingga tingkat keberhasilan sistem adalah sebesar 100%. C. Program aplikasi dapat mengenali pola cacat yang diujikan. Dari 10 pola yang diuji, 9 pola dapat dikenali dan hanya 1 pola tidak dapat dikenali.
dengan baik sehingga tingkat keberhasilan sebesar 90%. Nah, pada jurnal keempat yang berjudul Deteksi Objek Manusia pada Image dengan metode thinning berdasarkan lokal maksima. Pengolahan citra kadang diperlukan proses pencarian terhadap objek tertentu dalam sebuah citra digital. Proses ini berhubungan dengan pengenalan pola. Pola adalah entitas yang terdefinisi dan dapat diidentifikasi melalui bentuknya atau kontur. Citra adalah suatu representasi atau gambaran, kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya menggunakan komputer menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Analisis sistem yang dilakukan mencakup proses analisis masalah, analisis kebutuhan fungsional dengan menggunakan use case diagram, analisis kebutuhan non fungsional dengan menggunakan kerangka PISIS. Berdasarkan hasil pengujian pada aplikasi deteksi objek manusia dengan algoritma thinning berdasarkan lokal maksima dapat mempermudah dalam membedakan objek manusia yang ada dalam image atau gambar. Nah, jurnal yang kelima ada sistem identifikasi jenis burung dengan image classification menggunakan OpenCV. Untuk mempermudah dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup, maka perlu mengenali, mengetahui, dan mempelajari makhluk hidup. Disebut sistem klasifikasi atau penggolongan atau pengelompokan. Dalam penelitian ini akan membahas secara lebih mengkhusus pada identifikasi jenis burung. Penelitian perlu terus dikembangkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Satu hal yang dapat ditambah atau diimplementasikan dalam pengembangan teknologi pengenalan jenis burung yaitu dengan menambah tingkat kecepatan dan akurasi dalam pendeteksiannya. Hasilnya yaitu satu, untuk pendeteksian dalam image classification jenis burung menggunakan OpenCV dan Python sangat rekomendasi dan lebih efektif dikarenakan mudah dan mendekati dengan algoritma Viola-Jones. Untuk pengimplementasian, dua, proses identifikasi dengan konversi suatu objek untuk image classification sangat dipengaruhi oleh resolusi gambar berupa RGB, format gambar, variasi gambar objek yang lebih detail. 3. Penerapan gambar objek dipengaruhi oleh spesifikasi laptop atau PC, terutama prosesor dan memori, karena proses konversi gambar dapat memakan atau menggunakan memori yang lebih banyak atau besar sehingga hasil identifikasi menjadi lebih baik. Nah, itulah tadi 5 jurnal yang telah saya buatkan resume. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian resume jurnal yang saya paparkan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.